Halo Sobat Full Tank, gue Rehan. Gue Adit. Oke, pada kesempatan kali ini di Bincang-Bincang Mobil kita akan mereview sebuah mobil yang cukup menarik, yaitu sebuah mobil plug-in hybrid electric vehicle, atau yang bisa kita katakan salah satunya adalah kendaraan berbasis energi baru. Nah, kita tidak berdua, tapi ada di belakang ada Pak Ilham. Oke, Kang Ilham, ya. Kang Ilham ini mungkin kalau bukannya pernah familiar, pernah tampil juga di video kita di Cherry Tiggo 8 Pro Max ya? Tiggo 8 waktu itu. Nah, sekarang Kang Ilham ini sedikit bergeser dari Cherry ke Jayco. Nah, mungkin dua patah kata dulu dari Kang Ilham nih. Yeah. Oke, ceritanya judulnya ini mobilnya Oppo gitu. Mobilnya ini Jayco J7 SHS. SHS mungkin banyak yang nanya apa sih SHS? SHS itu Super Hybrid System, atau yang lebih dikenal dengan nama Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Jadi SHS ini yang kita kembangkan sendiri dari Jayco, dan bisa dibilang kita emang leading dan emang salah satu teknologi yang kita kedepankan saat ini untuk NEV seperti itu. Dan bisa dibilang sekarang saya di Jayco. Jayco. Nah, ini kita kebetulan nih kalau bicara plug-in hybrid, kita ini Kang Ilham, saya dari Lebaran ini cukup banyak nyobain plug-in hybrid, dan lagi-lagi ini semakin menegaskan pendapat kita ini sebenarnya paling cocok buat Indonesia. Karena hari-hari mode EV, kalau mau jalan jauh kita tidak perlu pusing mencari SPKL dulu. Betul sekali. Bahkan ada yang bilang one month one tank ya, 1 bulan 1 tank. Dan itu bener-bener tuh di full charge, di full bensin udah 1 bulan nggak ketemu. Ya bener ya, Kang Ilham kan? Nah, tapi jadi pertanyaan saya nih Kang Ilham ya, ini kan kita kalau bicara plug-in hybrid selalu ada mode EV sama mode HEV. Itu yang betul itu kita defaultnya dia sistemnya gimana sih? Apakah kalau di mode EV pasti kan yang saya pahami dia akan menghabiskan baterai dulu baru pindah ke mesin kan, sehingga pada saat itu baterai 0 dan konsumsi bensinnya nggak jauh dari mobil biasa kalau bukan baterai 0 kan. Jadi menurut Kang Ilham yang benar tuh supaya optimal pakai mode apa? Nah, sebenarnya kalau kita sehari-hari beraktivitas di perkotaan, betul tadi yang disebutin Mas Adit. Kita misalkan saya berangkat dari rumah ke kantor jarak 25 kilo misalkan, pulang pergi 50 kilo, ya kebutuhan yang bisa mungkin saya pakai ya EV mode. Tapi misalkan kalau saya lagi butuh agak jarak jauh, bisa dikombinasikan Mas. Jadi kita bisa pakai yang hybrid electric vehicle juga. Dengan itu kita menggabungkan ya bisa dengan bensinnya. Jadi sebenarnya sebenarnya mobil ini memudahkan tergantung dari kebutuhan kita. Ya one man one tank ini benar. Kita misalkan sehari-hari ya cukup 50 km atau 60 km, sedangkan ini kan 18,3 kW lah. Kalau misalkan sehari-hari hanya butuh 9 sampai 10 ya per hari, cukup murah sih asumsinya, nggak nyampe 20.000. Tapi kalau misalkan kita perlu jarak jauh atau segala macam di weekend, ya kita bisa menggunakan mode yang kita butuhkan juga, seperti itu. Dan penggunaannya, mode berkendaranya bisa disesuaikan Mas Adit. Nah, tapi ini dari tadi kan saya perhatikan nih, kita lagi dari tadi pakai mode EV hybrid ya. Kalau mode EV kita udah paham lah, udah tahu lah. Dari tadi saya perhatiin di layar ini, mesinnya nggak pernah nyala. Iya, betul. Jadi pada saat baterai ini sampai 20% itu akan hybrid dan EV Mas. Sampai 20%? Iya, 20%. Pada saat dia sudah di 20%, dia akan bermain dengan mesin bensin ya. Ya. Jadi di awal dia akan memainkan dulu ya untuk yang baterai listriknya. Tapi kalau misalkan pada saat kita jarak jauh segala macam, itu bisa dikombinasikan. Jadi basically juga kan klaim data tempuhnya 1.300 ya, 1.300 something lah, plus minus lah. Kita bisa 1.377. Nah, itu dia cara kerjanya adalah dia akan combine sesuai dengan kondisi. Jadi kalau lagi pelan-pelan gini dia pakai EV, nanti kalau kencang dia baru nyala mesinnya ya. Mesin. Dan sekalipun mesinnya nyala, tetap itu akan efisiennya lebih tinggi Mas.
misalkan thermal kita efisiensinya 44% sekian. Karena kalau tidak salah di atas satu berapa bensinnya kalau 76, berapa gitu? ya? Iya. 70-an ya. 1/76 tuh konsumsi bahan bakarnya Honda Beat mungkin ya? Ya seperti sepeda motor bebek. Iya. Atau motor matic yang 110 cc bisa lah ya. Bisa. Equivalensinya kalau diekuivalensi ke BEV sekitar ya lumayan irit banget ini, di atas 7,5. Iya. Jika saya masih muda. 200 km per AWH. Banyak yang bertanya juga Mas Adit, gimana sih kalau plug-in hybrid ini terhadap performa? Kan yang dikejar pasti efisiensi kan. Kalau Mas Adit tadi coba agak ngebejek kan, performa nggak berkurang sama sekali kan Mas? Iya. Layaknya seperti mobil listrik yang akselerasinya langsung konstan kan, spontan. Iya. Ini tapi penasaran nanti ya suatu hari kalau ada unitnya kita pengen coba jarak jauh. Jarak jauh sih. Itu yang perlu nanti dicoba. Buat pulang ke Ciamis kan bilang. Bukan Ciamis gitu. Jalan ke Ciamis agak nekuk-nekuk tikungan segala macem ya, body roll enak gitu. Iya nih. Oh enak loh. Nah, terus ini yang menarik nih ya, kebetulan kita lihat dari sekilas tadi desainnya tuh belakangnya seperti Range Rover. Ya, Inggris banget lah, British. Dulu juga kebetulan ada teman-teman kita konten creator pernah bikin konten ini dengan Range Rover juga gitu, kita pernah lihat. Sebenarnya hubungannya apa nih Kang Ilham? Apakah karena kan kita nggak tahu nih apa persepsi orang, ini copycat atau apa? Nah mungkin perlu di pencerahan nih soal desainnya. Ya emang desainer yang mendesain itu yang mendesain Range Rover juga. Pantes ya, jadi memang desainernya sama, jadi memang influence-nya juga ada. Ya, karena kita dari tim Jeku sendiri mendesain mobil ini bukan hanya sekadar mobil yang memang maco, gagah, maskulin dengan otot-ototnya, tapi ada satu hal yang emang bisa mereka lihat sebagai sebuah kendaraan yang dapat merepresentasikan lifestyle dan kepribadian juga. Karena kalau kita lihat karakteristik dari konsumen atau pengguna mobil ini lebih mature. Nah kalau bedanya nih, Ilham kebetulan kan dari ruangan sebelah brandnya ya. Nah itu perbedaannya apa antara Jeko dan Chery? Lu belum nanya ntar. Iya nanti. Makanya. Apa bedanya? Chery dan Jeko, kita sama-sama di Chery Group ya. Jadi Chery Group ini sendiri sekarang ada Chery itu sendiri, Omoda dan Jeku atau ONG yang kita kenal, dan juga ada Exit. Nah, mungkin saya tidak akan bisa terlalu banyak berbicara tentang Chery ya, tapi Chery pun punya teknologi plug-in hybrid yang disebut dengan CSA, dan kita pun di Jeku memiliki teknologi yang namanya SAS Super Hybrid System seperti itu. Dan secara line up atau produk kita memiliki market dan memang targeting masing-masing sih Mas. Nah kalau karakternya ini gimana? Kan kalau kita lihat desainnya lebih clean ya. Iya, lebih simple, lebih modern ya, lebih modern dikit gitu kan. Terutama dibanding kalau kita bicara Chery yang seri Tigo ya, Tigo kan desainnya lebih profesional, kalem gitu ya. Kalau ini kan itu lebih berani sini. Lebih berani. Jadi konsumennya apa? Lebih muda, lebih mature? Orang mature yang emang udah mature dan mapan, atau mereka yang tetap ingin menjual muda. Sekalipun mereka yang kemarin saya sempat nanya-nanya juga di exhibition di Jakarta ini, ada beberapa anak muda yang nanya, Mas, kok lirikannya tajam banget di mobil ini? Ya saya masih muda, tapi saya pengen escalate untuk menaikkan positioning dia, karena emang dia pengen sebuah mobil yang berbeda dari yang umumnya seperti itu Mas. Oke, dan ini kan sebenarnya arahnya adalah ke arah yang lebih mature ya. Terus berani dan modern. Apakah mobil ini bisa dikatakan seberapa representatif untuk aktivitas apa aja? Kadang-kadang kan nggak cuman kita misalnya dengan gayanya ini fashionable, terus terang. Tapi apakah juga ini capable misalnya untuk sebagai mobil yang cocok untuk melakukan rekreasi? Kalau berbicara untuk masih cocok, karena kita pun mobil ini dapat menjadi sebuah mobil keluarga kecil, maksudnya dia pasangan
kita bilang ADAS-nya yang terlengkap saat ini ada 19 guys. Ini bisa dibilang paling banyak, dan airbag 8, ya artinya bukan hanya di depan tapi penumpang di belakang. Kalau kita bawa anak itu kita ada rasa aman dan nyaman yang bisa kita berikan kepada anak, khususnya yang di duduk di belakang gitu ya. Dan keunggulan yang cukup terasa adalah kita lihat juga ini headroomnya juga bagus banget ya, apalagi untuk orang-orang yang kayak gua lah, ibaratnya kayak gua mungkin 75 cm ke atas itu masih proper banget lah ini. Dan karena kita ini kan emang global product ya Mas ya. yeah. Jadi emang kita menyesuaikan dengan beberapa market juga seperti itu. Okay. Terus dari segi ini juga build quality, bener-bener ini cerminannya ya, ini mobil bener-bener sekarang bikin kita naik kelas. Ini gue harus mengakui. Ya kalau dilihat build quality ini sangat diperhatikan ya. Yeah. Material soft touch bukan hanya di depan tapi di belakang juga kita bisa merasakan ya, duduk nyaman. Dan suspensinya enak. Nah, suspensinya ini empuk banget Mas. Empuk banget. Ya, kita juga tahu. Dan ini suspensinya satu, dia empuk tapi nggak kerasa empuk banget ya, empuk tapi nggak, ya tidak bumpy. Jadi kalau untuk misalnya manuver ini rasanya masih sangat mudah untuk dikendarai, apalagi di Jakarta kita tahu juga, satu macet, dua jalannya banyak yang kurang lebar. Nah ini proper sekali ya. Ada kita mengatas radius putar. Oke, kita tek. Oke. Ini ada kamera 540 nya juga ya. Ya, kamera, dan wah cakep. Satu hal Mas, berbicara radius putar, terkadang dengan dimensi seperti ini ada kendala radius putar ya. Kalau kita tahu kan jalanan di Jakarta banyak U-turn ini, ya jangan terlalu khawatir lah. Tapi tetap kita harus memperhatikan juga jalannya sih. Ini juga atau karena di sini kita nanti tapi feelsnya bener-bener apa ya, jadi kalau dari sudut pandang orang yang sering pakai EV tahu betul bahwa ini mobil next, kalau lu udah punya EV ini mobil sangat cocok. Tapi sorry dipotong. Sorry, ini jadi kita bicarakan kalau kita bicara plug-in hybrid ini, yang menjadi target konsumen itu adalah orang yang sudah punya EV atau orang yang mau pindah ke EV tapi takut. Kira-kira pendekatan lebih ke condong yang kemana ya? Dua-duanya pasti akan kita deketin Mas. Tapi untuk yang mereka belum memiliki EV, kita pasti akan melakukan edukasinya. Mereka pasti ada kekhawatiran. Pertama, kekhawatiran tentang manajemen jarak, terus manajemen pemetaan SPKLU terdekat. Itu biasa jadi konsep PR banget, sangat agak recok. Apalagi kalau kita berangkat kayak lebaran kemarin mudik atau ke daerah yang masih minim. Nah, kita berikan edukasinya. Kalau misalkan kita dalam kota atau itu masih bisa EV, sekalipun EV kita baterainya habis, masih bisa ada bahan bakar minyak. Itu dua kombinasi yang sangat memudahkan. Nah, untuk yang EV terkadang mereka ya rata-rata kan EV baterai di 400, 600 sekian. 430. Tapi mereka masih ada kebutuhan yang pengen long trip jarak jauh, misalkan Jakarta Bali atau Jakarta Surabaya, ya Jakarta Bali ya mungkin yang Jakarta Bali. Itu mereka kalau misalkan range kilometernya 400 sekian, ya mungkin bisa 3 kali kan cas ya Mas ya. 3 kali. Estimasi 3 kali. Tapi kalau misalkan dengan plug-in hybrid yang seperti J7 SAS ini, one tank cukup dengan baterai 100% udah cukup Mas. Ini yang kita pendekatannya seperti itu sih Mas. Semarang bolak-balik ya? Semarang bolak-balik bisa. Semarang bolak-balik bisa. Bisa banyak lagi. Jakarta Palembang beli pempek doang, makan pulang lagi bisa. Bisa juga, iya. Bisa. Itu silakan diwujudkan bersama Mas Rahman. Ya nanti kita wujudkan lah kayak gitu. Kita wujudkan siang makan pempek di Palembang. Di Palembang. Nah, 8 jam sejauh juga. Lagi ke konsumen, kebutuhannya ingin seperti apa. Kalau ingin membutuhkan menggabungkan antara mobil bermesin berbahan bakar minyak dan EV, ya ini solusinya. Solusi. Seperti itu.
dari segi ini ya, apa namanya, dari segi harga, berarti ini harga belum final berarti ya? Belum. Jadi pada saat kemarin IMS kita buka harga pribumi mobil ini ya dengan harga 599. Tapi seperti diketahui nanti untuk official price-nya kita akan umumkan sebelum gias. Dan tentunya nanti akan ada beberapa sales program atau after sales program yang akan diberikan kepada konsumen, baik yang sudah melakukan pemesanan di awal setelah atau saat IMS atau nanti setelah pengumuman harga resmi ini. Kalau kompetitornya kira-kira nih yang ditargetkan siapa nih kompetitornya? Yang dianggap sebagai kompetitor terbesar mobil ini? Selain saudara ya? Selain saudara. Yang dari Eropa ada. Tentunya apa yang kita tawarkan, teknologi yang saya bisa bilang teknologi yang kita berikan, kita bisa leading namun dengan harga lebih kompetitif. Dan yang pasti plug-in hybrid ini lebih advance dari mobil-mobil yang kita kemarin coba. Dia bisa charge DC itu aja tuh. Iya, charge DC itu sangat ini ya. Kayak tadi kita ngobrol sama Mas Kaya sebelumnya, ya pengisian kurang dari 30 menit ya Mas ya? Iya, 30 sampai 80 kalau nggak salah. Berarti kan ada iklannya juga. Iya. Oh, oke lah kita coba. Kadang-kadang ngecas itu kan memang ngecas itu tergantung dari kitanya juga. Tapi kalau secara keseluruhan at all, benar-benar mobil ini sangat utilize. Apalagi kalau misalnya teman-teman ya tinggalnya Jakarta Tangerang, satu, kemudian misalnya Jakarta Karawang, Karawangnya misalnya bisa ambil ngecas, pulang tinggal cas lagi, jadi tidak mengeluarkan uang bensin sama sekali. Kalau misalkan saya nih kerja di Jakarta, rumah di Bandung, kalau misalkan saya 300 bisa 6 kali balik kan Mas? Iya, bisa 6 kali. Iya. Bandung Jakarta, Jakarta Bandung, saya hampir 3 minggu kayaknya balik nggak usah ngisi baterai dan bensin. Iya. Terus misalnya kalau ke Bandung paling bayar tolnya aja kan, mungkin bayar tol doang. Iya, tolnya mungkin bisa, tolnya misalnya asumsi pulang pergi 150 sampai 200. Iya. 50. Ya berarti paling jauh lebih hemat, tentunya jauh lebih hemat juga. Emang sebenarnya balik lagi sih kalau kita bicara jenis elektrifikasi yang paling cocok ya memang masih PHEV buat Indonesia, karena di kita iya. Terutama buat orang-orang yang suburban nih kayak gue nih tinggal Cibubur. Iya. Satu charger yang paling ramai cuma ada satu Cibubur gede itu yang bisa accessible buat semua orang di Trans Studio Mall. Saya harus ke dealer mobil orang lain kan sisanya. Dan ke belakang-belakang. Emang ini paling visible sehari. Visible banget. Ya kalau ya sebulan 2 minggu bisa 2 minggu 3 minggu tidak isi bensin kan kalau full tank. Iya. Dan bensinnya kalau nggak salah RON-nya minimal 92 pun tidak masalah. 92. Iya, kapasitas tanknya 60 liter. Iya. Adem itu 60 liter asumsi. Misalnya berarti kalau di at all rata-rata sekitar kalau dihitung gabungan 60, kalau dari di mode hybrid itu sekitar 25-an berarti ya, kurang lebih ya. Iya. Menarik. Udah 20 menit, udah stop. Udah 20 menit. Tapi gaya mobil ini sih yang harus diakui dari segi desain yang dengan British Gentleman ini, gayanya gaya old money-nya kuat juga sih. Gue harus mengakui itu kuat. Old money banget gayanya, kotak, berkarakter, you name it lah itu, dan jadi daya tarik orang pasti akan melirik Mas. Iya. Dan ini PHEV yang harganya di bawah 1M. Iya, dan warna-warnanya juga bagus. Hitam, hijau. Hijaunya paling bagus. Sering lihat. Nah, ini putih dan silver. Kita tutup dulu aja ya. Nanti kita bisa buat yang lain, yang terakhir nih. Warna paling favorit di SPK apa nih, Kak Hil? Informasi yang diterima. Ya. Tapi untuk mereka yang berani dengan warna beda seperti hijau, dia yang emang ingin tampil beda Mas. Harus hijau. Ini hitam ini. Karena karakter Indonesia konsumennya mungkin beragam ya.
Iya. Tapi banyak yang flagship. Dia Betul. mencari warna yang aman. Iya. Itu sebuah paradigma harus. Karena ya misalkan dia ingin memadupadankan warna mobil dengan Baju. outfitnya atau Fashion. apa. Outfit. Karena jujur ya, maksudnya di Indonesia itu mobil bukan hanya sekadar alat transportasi tapi pelengkap gaya hidup itu Mas. Tentu. Betul. Tapi kalau mereka yang bisa dengan warna yang berbeda itu nyentrik Mas. Iya. Itu batasnya apa sih? Warna hijaunya itu sih pakai lihat. Iya. Wah, lihat tuh. Sebenarnya itu naif banget kan. Iya. Iya naif tapi tetap sih. Iya. At the end yang di itu juga apa namanya warna hitam. Iya. Silvernya juga, silver hitamnya juga kelihatan apa ya? Bagus banget. Itu bahkan kelihatannya kayak merek yang dari Inggris juga gitu. Tetap karakternya dapat lah. Dapat. Semua warnanya karakternya dapat. Iya. Kalau hitam itu wibawanya clean tapi kelihatannya bener-bener bisa dikatakan kemana aja warnanya masuk. Iya. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu diskusi kali ini di Bincang-Bincang Mobil bersama Kang Ilham tentang dan J-Cool J7 SAS. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video ini, komentar di bawah, dan subscribe Bincang-Bincang Mobil. Kita ini bisa terbalik ya. Oh iya. Sampai jumpa. See you and adios.